tidak melepas tapi mau menggabungkan antara pengobatan ala medis dengan mengikuti ajaran hidup ala Rasulullah. Saya membuka program atau konten imsak ini adalah kita harus tahu dulu apa sih imsak itu. Imsak adalah informasi seputar agama dan kesehatan, bahwa kesehatan tidak lepas dari ilmu agama, terutama yang mungkin khusus untuk kaum muslimin yang mengakui, menganut, dan mempercayai terkait adanya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya di sini duduk sebagai dokter umum yang saya pada saat saya lulus dari Universitas Kedokteran tahun 2004, saya berniat sekolah spesialis, tapi berhubung karena keterbatasan sehingga kami lulus dari Fakultas Kedokteran, saya mendaftarkan untuk PTT di Papua. Tapi mungkin Allah berkata lain. 2 minggu sebelum berangkat ke Papua, saya dapat panggilan dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Saya memilih tempat di Kabupaten Kuningan, yaitu kabupaten kecamatan atau puskesmas yang paling pelosok. Saya ditempatkan di Puskesmas Subang, Selajame, Cilebak. Saya kelola dengan berdua sama istri. Dari perjalanan itu, saya udah beberapa kali pindah tempat tugas dari puskes non DTP ke puskes perawatan, ke rumah sakit, dan sekarang saya alhamdulillah diberi amanah, saya ditugaskan di Rumah Sakit 45 sebagai wadir pelayanan. Dari pembelajaran yang saya terima, saya menganalisa baik dari puskesmas sampai ke rumah sakit, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat itu penyakit-penyakit rata-rata penyakit degeneratif. Salah satunya yang mungkin penyakit jantung, stroke. Ini menunjukkan bahwa ini adalah penyakit-penyakit yang tidak menular, bahkan disusul dengan penyakit kanker. Dan menurut informasi bahwa Indonesia juga menduduki urutan ke-6 apa ke-7 terkait banyaknya penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, ini penyakit diabetes mellitus ini adalah sebagai penyakit degeneratif kronis. Banyak yang berpikir bahwa penyakit degeneratif ini susah untuk diobatin karena rata-rata mungkin hampir tiap hari harus minum obat. Ya, jadi kami di sini tidak melepas tapi mau menggabungkan antara pengobatan ala medis dengan mengikuti ajaran hidup ala Rasulullah. Konon katanya bahwa menurut para ulama dan para kiai, bahwa Rasulullah selama semasa hidupnya beliau hanya mengalami sakit 2 kali, yaitu pada saat beliau diracuni oleh kaum Quraisy pada saat perang, diberi daging yang diracuni, dan yang kedua pada saat beliau menjelang wafat. Ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak lepas daripada keimanan. Makanya ada satu hadis bahwa kesehatan adalah bagian dari iman. Itu menunjukkan bahwa pentingnya sehat dan pentingnya dengan keimanan. Oleh karena itu, dengan sekarang dunia sekarang, mungkin kemarin kita sudah digemparkan dengan COVID.
banyak yang menginikan bahwa penyebab kematian kemarin itu disebabkan oleh karena COVID. Tapi berdasarkan informasi yang saya terima baik dari media maupun dari seminar, bahwa COVID yang menyebabkan kematian kemarin banyak yang dibarengi dengan penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus. Itu yang menyebabkan semakin memperburuknya keadaan penyakit sehingga menyebabkan kematian. Dan setiap rumah sakit pun rata-rata didominasi penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu saya memberikan gabungan antara pengobatan secara alam medis dan edukasi dengan cara hidup ala Rasulullah. Seperti contoh lah, mungkin kita digambarkan, dihadiskan, mungkin harusnya saya itu berdampingan dengan ahlinya, yaitu kiai atau yang ahli dalam bidang agama, bahwa kita disarankan untuk makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, dan dengan cara mengunyah itu 32 kali. Itu sudah diajarkan menurut agama Islam pun, bahwa makanan yang kita makan terlalu banyak juga jelek untuk kesehatan. Dan agama pun sudah mengajarkan untuk soal makan dan cara mengunyah. Di kesehatan pun seperti itu. Sisihkan sepertiga air, sisihkan sepertiga makanan, sisihkan sepertiga udara dalam lambung kita. Itu memang betul. Cara tidur juga kita harus mengikuti ala Rasulullah. Minimal kalau 100% mengikuti kita tidak bisa. Minimal kita mengikuti sebagian kecil dari Rasulullah tersebut untuk kesehatan kita. Mungkin yang biasa melek, diusahakan tidur itu jam 10 sudah stop, istirahat, karena tubuh kita juga perlu istirahat. Organ tubuh kita juga perlu istirahat. Fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi pankreas, fungsi embun itu harus diistirahatkan, karena hati di sini adalah sehari full bekerja untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang kita makan. Oleh karena itu, yang kebiasaan tidur malam dikurangi, dan insya Allah dengan bangun tidur jam 10, jam 11, malam pasti bangun. Kadang-kadang itu yang jarang gitu ya diinformasikan oleh para ulama, para kiai, bahwa selalu memberikan perjalanan cara ibadah Rasulullah, tapi cara hidup Rasulullah yang jarang diterima diinformasikan terhadap masyarakat. Jadi salah satunya ya mungkin saya membentuk konten ini seperti saya tadi katakan, tidak menghilangkan tapi mempadukan pengobatan medis dengan pola hidup dan pola makan Rasulullah, karena sudah dihadiskan tadi sudah saya katakan. Itu yang menyebabkan saya terinspirasi untuk membentuk konten ini konten imsak. Jadi saya setiap Selasa, bahkan saya mau merambah mungkin di pengajian ibu-ibu, setiap Sabtu memberi pemahaman terhadap pola hidup dan pola makan yang mengikuti aturan agama. Jadi pada dasarnya masyarakat ini sudah semuanya pengen segala instan, semuanya dengan makanan-makanan yang serba instan, serba ini, dan lebih mudah diminum. Sebetulnya itu yang sekarang perlu ada pemahaman. Makanan apa yang harus kita makan, minuman apa yang harus kita minum, makanan mana yang sehat, minuman mana yang sehat. Ini yang agak jarang. Makanya saya dengan
dengan membuka channel ini membantu juga program pemerintah, yaitu promosi kesehatan. Dan bukan karena program pemerintah juga ada 3, promotif, kuratif, promosi kesehatan, pencegahan, dan pengobatan. Nah, ini saya di sini menggabungkan jadi antara promosi kesehatan, pencegahan kesehatan, dan pengobatannya. Kita tidak melepas pengobatan ala medis sebetulnya. Nah, ini yang jarang dan mungkin perlu ditanamkan, karena dengan banyak rumah sakit yang beredar selalu penuh, menunjukkan bahwa ini angka kesakitan tinggi. Dengan angka kesakitan yang tinggi pasti dibarengi dengan angka kematian. Yang hasil analisa saya di lapangan bahwa banyak kematian-kematian yang disebabkan oleh rata-rata penyakit degeneratif, bukan dari penyakit yang menular. Ini perlunya mungkin kita memberikan edukasi. Makanya saya selalu bukan selalu sih, jadi saya mulai belajar dan sama-sama masih belajar. Saya memberikan edukasi di masjid setiap Selasa, mungkin sekarang mau ke Sabtu, dengan ibu-ibu, karena rata-rata ibu-ibu yang datang ke masjid untuk pengajian adalah rata-rata ibu-ibu yang lolita, lolos usia 50 tahun lolita itu ya. Jadi ini perlu untuk memberikan pemahaman gitu kan, bahwa untuk cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itulah mungkin saya mempadukan tersebut. Baru saya mengumpulkan beberapa orang yang rutin setiap malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu di rumah. Itu saya selalu mengadakan pengajian dengan memberi pemahaman terhadap kesehatan juga. Kami dibarengi dengan ulama dari pesantren. Hari Kamis saya dari pesantren Subang Situ Gede, Pak Kiai Asari. Hari malam Jumat saya dengan Kiai Agung. Malam Sabtu saya dengan Habib Salim dari Cidahu. Sekalian dengan ratib, baca ratib juga memberikan pemahaman. Malam Minggu saya dengan Kiai Jaja. Jadi dengan jemaah saya dari sisi kesehatannya, dan ulama para kiai Habib itu memberikan kehidupan dari sisi agamanya, saya dari sisi kesehatannya. Mungkin itu yang baru bisa saya sampaikan. Masih banyak tema-tema yang akan saya berikan, seperti contoh alarm tubuh kita. Nah, karena tubuh kita yang tahu adalah kita sendiri. Seperti kita punya motor rusak, yang tahu adalah pengguna motor tersebut, pemiliknya. Oh, ini bensin, olinya udah habis, oh ini banyak kempes, karena kita yang memilikinya, yang menaikinya. Begitu juga kesehatan. Siapa lagi yang harus tahu? Bukan saya sebagai dokter, tapi diri kita sendiri harus mengetahui keadaan tubuh kita, mengenal tubuh kita. Oleh karena itu, tubuh kita sakit, yang mana sakit itu adalah kita sendiri yang merasakan. Nah, inilah yang perlu ada pemahaman di antara beberapa penyakit yang ada di masyarakat. Jadi mungkin saya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan tidak lepas dari keimanan. Ini ada satu hubungan yang tidak bisa dilepas, karena jujur aja kalau dibilang aset yang paling harga adalah organ tubuh kita, bahkan kesehatan kita. Tapi ini kadang-kadang disepelekan. Seperti contoh, untuk bayar BPJS aja susahnya nggak ketulungan.
Tapi kalau untuk beli pulsa, untuk beli rokok sebulan 30.000, sehari 30.000, ini masyarakat tidak menjadikan beban, tapi untuk BPJS, untuk melindungi keluarga dan anak istrinya hanya sebulan 200 dianggap berat. Padahal kalau kita kalkulasikan harga rokok itu 30.000 kali sebulan, sehari 30.000 kali sebulan udah 900, tapi tidak merasa terbebani. Belum pulsa, anggap pulsa sehari 10.000 udah 300 kan. Ini tapi kalau untuk bayar BPJS untuk melindungi keluarga dan anak istrinya, itu kan menjadikan beban. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih kurang. Selalu menganggap bahwa saya harus minta istilahnya jaminan dari pemerintah, padahal kita sendiri yang merasakan. Pencegahan kita yang harus kita rasakan bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya organ tubuh kita adalah sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Makanya saya konten di sini bukan untuk menghilangkan pengobatan yang, tapi menggabungkan antara pengobatan ala medis dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat dengan pola hidup, pola makan dengan ala Rasulullah. Insya Allah mari kita bersama-sama untuk belajar mengikuti. Kalau 100% itu mengikuti hidup Rasul, mungkin tidak mungkin, minimal kita mengikuti sebagian kecilnya untuk kesehatan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa sambung di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lain. Ini hanya memperkenalkan bahwa channel Imsak ini adalah channel khusus untuk informasi masalah seputar agama dan kesehatan. Terima kasih. Nanti di lain waktu kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sedikit lagi, ini kan bagus ya, ada kegiatan di Imsak. Untuk lokasi di mana Dok alamatnya? Kalau lokasi saya di tempat praktek di Jalan Pramuka nomor 18 depan Kelurahan Purwawinangun. Saya silahkan kalau mau konsultasi, mau ngobrol, nanti mungkin saya akan jadwalkan untuk kegiatan-kegiatan mungkin di masjid mana kita sambil memberikan tausiah dengan tokoh agama setempat. Jadi kita tidak kita tidak bertentangan dengan ulama di sana. Jadi saya memberi pemahaman dari segi kesehatan dan kiai di sana memberikan informasi dari sisi agamanya. Ada rencana Dok, berarti sekarang untuk lokasi mah tentatif bisa tentatif ya, karena kita dengan kesibukan sebagai PNS belum terjadwalkan rutin untuk sana. Makanya kemarin saya di 2 tempat saya memberikan edukasi pada saat acara Maulud Nabi. Itu saya juga berdampingan dengan penceramah. Jadi kita tidak sendiri lah gitu. Makanya nanti banyaklah mungkin materi-materi yang bisa saya sampaikan.